Afran akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan layarmu semuanya. Nah, di tema 6 subtema 1 kemarin di awal kita sudah belajar tentang yang pertama pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian yang kedua kita kemarin membahas akar pangkat 3. Benar ya? Akar pangkat 3 kan? Nah, setelah ini selesai kita bahas, yang ketiga kita akan hari ini akan membahas dan belajar operasi hitung akar pangkat 3. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi terakhir dari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke materi yang materi inti dari buku SPS kita, yaitu pangkat 3 dan akar pangkat 3 selesaikan. Baru kita akan masuk nanti ke volume kubus dan balok. Tapi nanti ini dulu akan kita pahami ya. Akan kita pahami dulu pangkat 3, akar pangkat 3, kemudian yang terakhir adalah operasi hitung akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan operasi hitung akar pangkat 3. Operasi hitung akar pangkat 3. Oke, baik. Nah, di dalam menyelesaikan operasi hitung akar pangkat 3 ini, yang pertama yang perlu kamu pahami dari soal ini adalah, perhatikan, dari judul ini saja itu memiliki dua elemen, dua bagian. Yang pertama adalah operasi hitung. Nah, operasi hitung ini sendiri memiliki arti sebagai berikut. Adanya penjumlahan yang disimbolkan dengan tanda plus. Oke. Penjumlahan. Kemudian yang kedua, pengurangan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian. Ya, hanya perkalian. Dan yang terakhir adalah pembagian. Iya. Nah, oke. Jadi dimanapun kamu berada, ketika bertemu dengan sebuah materi atau kamu membaca sebuah teks, nggak harus teks mata pelajaran ya, teks dimanapun, kalau mendengar dua kata ini operasi hitung, maka hanya ada 4 operasi hitung, hanya ada 4, tidak ada 5, bukan juga 3 atau 2 atau 1, tetapi ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dia elemennya, pembagian daripada operasi hitung. Namun dalam sistem kerjanya
dalam cara kerjanya, perkalian dan pembagian ini diletakkan di posisi pertama dan kedua. Ini sudah berulang-ulang ya, saya jelaskan. Harapan saya sudah tidak ada masalah lagi. Nah, jadi saya akan buat tanda kurung kurawal supaya mudah ya dipahami. Baik. Ini adalah level 1. Ya, tingkat 1. Artinya yang pertama dikerjakan. Yang pertama dikerjakan. Lantas setelah itu Pak Fran yang mana? Oh, kalau di dalamnya masih ada operasi hitung yang belum diselesaikan, tetapi terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, ya baru ini dikerjakan, yaitu level kedua. Level kedua. Begini. Kalau ini sudah paham semua ya, yang mana dulu dikerjakan dari keempat operasi hitung tersebut. Nah, baik. Kemudian setelah itu baru kita lihat apa sih akar, ya, akar pangkat 3. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas akar pangkat 3 ini. Akar pangkat 3 ini dapat kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan tabel. Iya, menggunakan tabel. Nah, Pak Fran tidak akan mengulangi lagi bagaimana cara mencari akar pangkat 3, tetapi yang Pak Fran akan ajarkan bagaimana cara membuat tabel tersebut biar lebih mudah dan gampang. Perhatikan layarmu supaya saya bisa menjelaskannya dengan baik di sini. Ya, supaya kita bisa mendapat pengetahuan baru hari ini. Oke, Pak Fran akan coba insert dulu tabel kolomnya cukup 2. Oke. Ya, Pak Fran memang sengaja tidak siapkan tabelnya supaya kamu tahu dan ikut cara bagaimana bagaimana cara mendesain tabel tersebut. Ya, bagaimana cara mendesain tabel tersebut. Baik. Sebentar. Nah. Oke, perhatikan. Ini adalah pangkat 3 ya. Yang paling kiri. Dibikin rata tengah saja. Iya, yang ini adalah hasil pangkat 3. Oke. Pak Fran sengaja pelan-pelan ya supaya kalian tidak bingung. Sengaja saya buat pelan. Oke, ini berarti nambah satu lagi. Iya. Baik. Yang pertama buat kolom seperti ini. Kolomnya cukup 10 ya. Ini juga nggak ditulis juga nggak usah. Pangkat 3 dan hasil pangkat 3 ini. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cukup buat 2 kolom. Kemudian 10 baris. Yang pertama pada baris kedua ini ya. Baris kedua ini dari sini. Ini 1 pangkat 3. Nah, 1 pangkat 3.
1 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 3. Oke. Kemudian 3 pangkat 3. Ya, begitu caranya ya. Nanti diikuti saja di bukunya. 4 pangkat 3. Sekali lagi, beginilah cara membuat tabel tersebut. 5 pangkat 3, kemudian 6 pangkat 3, kemudian 7 pangkat 3, lagi 8 pangkat 3, ya, sampai 10 pangkat 3. 9 pangkat 3, terakhir 10 pangkat 3. Oke, nah itu pangkat 3-nya. Itu pangkat 3, itu soalnya. Sekarang kita cari hasil dari 1 pangkat 3. Berarti 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Oke, bantu Pak Fran. Sekarang hasil dari 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 8. Kemudian 3 kali 3 kali 3. 27. 4 kali 4 kali 4. 5 kali 5 kali 5. 125. Kemudian 6 kali 6 kali 6. 216. Kemudian 7 kali 7 kali 7. 300. Kemudian 8 kali 8 kali 8. 12. Kemudian 9 kali 9 kali 9. 729. Yang terakhir. 1000. Nah, sudah jadi ya untuk tabel yang bagian ribuan ke atas sudah jadi ya, sudah jadi. Antar dari ribuan ke bawah yang mana Pak hasilnya? Ya ini ada di tabel ini, namun keribuannya nanti kita akan cari menggunakan caranya kita. Baik, yang berikutnya adalah kita akan buat tabel untuk satuannya ya. Oke, dibutuhkan 2 baris tetapi 10 kolom. Nah, di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Pak, lantas yang di bawah itu diambil dari mana ya? Nah, perhatikan. Perhatikan hasil pangkat 3. Kolom hasil pangkat 3 ini. Kita mulai dari atas ke bawah, kita lihat dulu satuannya. Baris kedua ini ya, 1 pangkat 3 ini satuan di hasilnya itu adalah angka 1. Saya akan ganti menjadi warna merah. 2 pangkat 3 hasil satuannya dari hasilnya itu adalah angka 8. Kemudian 3 pangkat 3. Intinya hasil pangkat 3-nya satuannya dikeluarkan semua. Dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Ini satuannya mana? 5. Ini satuannya mana? 6. Ini satuannya mana? 3. Ini satuannya 2. Yang ini satuannya 9. Yang ini satuannya 0. Perhatikan sekali lagi, menentukan mana satuan, mana puluhan, mana ratusan dan seterusnya harus kamu pahami terlebih dahulu letak bilangan. Oke, harus dipahami terlebih dahulu letak bilangan. Dimulai dari kanan ke kiri, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan dan seterusnya. Oke, kemudian pindahkan yang merah itu semua
kalau yang di 1 ya di angka 1, 2 ya di 2, 3 ya di 3 begitu ya. Berarti ini 1, ini 8, ini 7, ini 4, ini 5, ini 6, ini 3, ini 2, ini 9, dan yang terakhir adalah 0. Baik. Mudah kan membuat tabelnya? Ini tabelnya sudah jadi. Kita tinggal pakai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contohnya. Contoh soal. Baik, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana cara kerjanya Pak Fran? Demikian. Baik, 250.047 akar 3. Akar pangkat 3. Berapakah hasilnya? Nah, yang pertama dari kanan ke kiri, perhatikan angka keempat, angka ribuan. Itu langsung batasi. Ini 250. Perhatikan hasil pangkatnya ini. Di mana posisi 250? 250 itu ada di antara 216 sampai 343. Maka yang dipilih adalah yang paling rendah, yaitu 216. Itu yang paling rendah. Nah, angka yang berpangkat 3 dari 216 adalah 6. Tulis di sini 6. Nah, kemudian satuannya dari kanan ke kiri ya, semuanya adalah angka 7. Ini dia. Hasilnya adalah 3. 63. Maka kalau kamu coba 63 dikali 63 dikali 63, kamu hitung sendiri misalkan, maka hasilnya adalah 250.047. Coba nanti, pasti benar dan tidak akan meleset itu. Benar ya? Ya, benar. Benar, Pak. Iya. Begini cara kerjanya. Dan ini sudah saya mengulang kembali bagaimana cara menggunakan tabel ini. Tapi nggak apa-apa. Kita review kembali ya ingatannya. Nah, jadi ketika muncul akar pangkat 3, tidak usah panik. Tidak usah khawatir. Apalagi bingung dan menyerah. Ya, oke. Nah, sekarang
Kita langsung masuk ke materi intinya. Ini hanya pengantar. Materi intinya adalah operasi hitung. Apa tadi? Operasi hitung Akar pangkat 3. akar pangkat 3. Oke, sekarang perhatikan layarmu. Tanpa terkecuali, lihat layarnya. Oke, kita akan masuk ke soal nomor A. Kita akan masuk ke soal nomor A. Yang A itu apa katanya? Apa soalnya? 4 dikali 4 kali 5 4 kali kali apa? 3. akar 27 pangkat 3. Baik, perhatikan layarnya. Nah, kan 4 ini nggak perlu diapa-apai kan? Ya kan? Iya, Nggak Pak. perlu diapa-apai itu. Ini sama tanda buang aja. Nah, lantas bagaimana cara pengerjaannya? Sama dengan sama dengan 4 dikali 13. 4 dikali 3. 3. 3. Ini kan ada di sini udah 3 kan? Iya, Pak. Sama dengan 12. Siapa yang menjawab begini? Saya, Pak. Karolin. Saya, Pak. Nah, saya, Pak. Siapa yang menjawab seperti ini? Oke, kalau siapa yang menjawab seperti ini benar. Benar ya, itu yang A. Sekarang yang B. Baik. Yang B. Soalnya yang B adalah 125 dikali 1000. 1000 dikali 1000. Pangkat 3, 1000. Sebentar, Pak Pran gandakan dulu. Dikali 1000. Nah, oke, baik. Siapa itu yang teriak-teriak itu? Matikan koko mic-nya kalau ada yang teriak-teriak. Maaf. Baik. 102 akar pangkat 3 dari 125. 125 akar pangkat 3 sama dengan 5. 5. Ya, kenapa? Ini 5 kan? Oke. Dikali 1000. 10. 10. Maka hasilnya adalah 40. 50, Pak. 50, Pak. 50 atau 40? 50. 50, Pak. 50. Baik. Yang di atas adalah yang A, yang ini adalah yang B. Kita akan jawab yang C. Oke, Pak Fran akan tulis soal di bawahnya. Ini C. Bagaimana kata soalnya? 1330. 331 dikali 3375. 3375. Oke,
75. 3.375. Nah, kita akan cari apa sih hasilnya. Pak Fran copy dulu ke bawah. Perhatikan, ini kita batasi ya. Ribuan ke kiri, ratusan, puluhan dan satuan ke kanan. Angka 1 ini, angka 1 yang ini, yang warna merah ini hasilnya 1. Ya, 1. Satuan yang ini, ya, satuan yang ini merujuk ke satuan yang ini. Jawabnya juga 1. Oke, berarti hasil dari akar pangkat 3 ya 1331 akar pangkat 3 sama dengan 11 dikali, perhatikan, angka 3 ini itu merujuk ke sini. Mana ada Pak angka 3 di situ? Bagaimana cara melihatnya? Angka 3 itu berada di antara angka 1 dan angka 8. Maka yang dipakai nilai terendah yaitu angka 1. Hasilnya adalah 1. Tulis di sini 1. Lihat satuannya angka 5. Perhatikan tabelnya 5, hasilnya 5. Jadi kalau kamu kalikan 15 kali 15 kali 15, itu hasilnya pasti 3.375. Nah, kalau sudah begini kan sudah mudah. Berapa? 165. 165. Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti 1331 akar pangkat 3 dikali 3.375 akar pangkat 3 hasilnya adalah 165. Kalau kamu menulisnya hanya 165, Pak Fran salahkan karena tidak ada jalannya. Berarti saya pastikan kamu nggak ngerti. Nah, kalau ada jalan ceritanya dari mana hasilnya, ya pasti Pak Fran hargai. Nah, kemudian sekarang soal yang D. Soal yang D. Perhatikan. Saya akan buat soalnya di sebelah sini. Katanya begini, 4096 dikurang ya, dikurang ini Pak Fran copy dulu ya, dikurang berapa? 2197. 2197. Baik, Pak Fran buat pelan-pelan ya. Nah, perhatikan hasilnya. Ini soalnya. Oke. Maka lihat berapa angka yang pertama? 4096. 4 ribuan itu hanya ada angka 4. Angka 4 itu antara 1 dan 8. Pakai yang terendah yaitu 1. 6. Perhatikan angka 6. Nih, 6. Dikurang 2 itu antara 1 dan 8, maka masih tetap 1. 7 itu temannya angka 3. Jadi hasil dari 2197 akar pangkat 3
itu adalah 13. Maka kalau kamu kurangkan 16 dikurang 13 sama dengan 3. kok 2? 3. 3. 3 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah. Sampai di sini. Masih adakah yang bingung? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Kamu Charlie paham? Paham, Pak. Oke. Jangan paham-paham tapi nanti ketika soal diberikan pusing. Wah, ini masalah besar ini. Jangan ya. Oke. Yang terakhir, Pak Fran akan beri contoh yang terakhir. Kalau yang tadi kan masih akar pangkat 3, kelompok 1 dengan kelompok, ada 2 kelompok ya. Sekarang Pak Fran akan contohkan ada 3 kelompok. Berarti ada 2 operasi itu di dalam. Pak Fran akan contohkan, perhatikan layarnya baik-baik. Nah, di soal nomor halaman bukumu, buku matematika ESPS halaman 90, latihan 2, poin 4, soal nomor 4, poin I. Baca, Moni. Soal yang I, 15.625 dikali berapa? 4.096. Dikali 4.096. Terus Dikurang 125. kurang 125. Soalnya begini. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, ini soal yang I ya. Yang I. Baik. Nah, perhatikan 15.625 akar pangkat 3. Ya. Perhatikan angka ribuan ke kiri ya, ke kiri. Angka ribuan, puluh ribuan ke kiri. Jadi jangan lihat ke kanan, ke kiri dulu lihat. 15. 15 itu ada di mana posisinya? Di hasil pangkat. Angka 8 sampai intervalnya dari 8 sampai 27 kan? Maka pilih nilai terendah yaitu 8. Nah, 8 ini berasal dari angka 2. Kemudian dari angka ya, dari bilangan 15.625 ini satuannya angka berapa sih? 5. 5. Namanya adalah angka 5. Oke, 25 dikali, perhatikan 14. 14 itu dari 8 ke 27. Pilih angka terendah. Masih tetap angka 2 ya. Masih tetap angka 2. Satuannya dari bilangan ini ya, deretan angka ini 14.096 ini satuannya angka berapa? Pak Bram. 6. Kan itu 4.096. 4.096 Pak, bukan 14.096. Oh ya? 4.096 ya? Iya Pak. Oh, baik kalau begitu. 4 itu dari 1 sampai 8 ya, berarti 1. Ya, maaf, tadi salah ketik. Nah,
Satuan dari angka ini, dari bilangan ini berapa? Yang mana? 6 Pak. 6. 6. 6 itu temennya berapa? 6. 6. Iya, kurang. 5 Pak. Kurang 5, Pak. Apa 5? 5, Pak. 5. Bener. Nah, Pak Fan, yang mana dulu dikerjakan? Nah, ayo. 25 dikali 6. Kali Kalian dulu, Pak. Berapa hasilnya? 25 dikali 16. 400. 400. 400, Pak. 400. Nah, baru begini ya cara kerjanya ya, turunannya ya. Jadi jangan langsung dijawab hasilnya berapa, itu dianggap tidak mengerti itu. Nah, sekarang 400 dikurang 5. 395. 395. Siapa yang mengerjakan seperti ini? Saya Pak. Wah, keren. Keren.